Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student. How are you today? I hope all of you in a good situation and Allah always bless us. Okay, sayang, before we are continue our program, it's better we are ready to pray. Let's pray together. Amin. Oke sayang, kita masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu proses perumusan UUD NRI tahun 1945. Nah, di sini kita lihat tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang pertamanya PPKI menghasilkan kesepakatan untuk mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 adalah acuan dan menjadi sumber dari segala sumber bagi tertib hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tapi, tahukah kamu bagaimana perumusan dan pengesahan UUD 1945 dapat terjadi dan apa arti penting UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945, mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejahteraan perumusan dan pengesahan UUD NRI, memahami dan menjelaskan proses perumusan dan pengesahan UUD NRI, memahami arti penting UUD NRI bagi kemerdekaan bangsa dan negara, serta menganalisis dan menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, hal-hal yang akan kita bahas pada video ini yang pertama adalah proses perumusan UUD 1945, proses pengesahan UUD 1945, peran tokoh perumus UUD 1945, serta yang terakhir kesimpulan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu proses perumusan UUD 1945. Nah, di sini bagaimanakah proses perumusan UUD NRI 1945? Nah, di sini tanggal 12 Juni 1945, di sini Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Nah, di sini tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 terjadi yang pertama sidang BPUPKI yang kedua dengan tujuan untuk membahas rancangan UUD 1945 dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, sedangkan pada tanggal 11 Juli 1945, hal-hal yang terjadi di sini yang pertama, dibentuknya Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini dibagi menjadi 3 kepanitiaan kecil, yaitu yang pertama, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, ada Profesor Dr. Mr. Supomo sebagai ketua. Yang kedua, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, ada Muhammad Hatta. Dan Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air ada Abi Kusno Cokro Sujoso ya. Nah, sedangkan pada tanggal 13 Juli 1945 itu sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang membahas hasil kerja panitia kecil yang bertugas merancang isi dari UUD. Nah, sedangkan 14 Juli 1945 sidang pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat 3 masalah pokok. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan UUD. Yang ketiga, batang tubuh UUD. Oke, next tanggal 15 sampai 16 Juli 1945. Di sini yang pertama terjadinya sidang perancang UUD, di mana di sini sidangnya bertujuan untuk menyusun undang-undang dasar berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Tanggal 17 Juli 1945, di sini adanya pelaporan hasil kerja penyusunan UUD.
Nah, laporan itu diterima pada sidang pleno BPU PKI ya. Selanjutnya di sini kita masuk ke proses yang kedua, yaitu proses pengesahan UUD 1945. Nah, di sini proses pengesahan UUD 1945 itu dimulai dengan pada tanggal 7 Agustus 1945, di mana di sini BPU PKI dibubarkan dan PPKI itu dibentuk. Nah, di sini alasan BPU PKI dibubarkan yaitu BPU PKI telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelidiki usaha-usaha yang diperlukan dalam persiapan Indonesia merdeka. Nah, itu dia kenapa dia BPU PKI itu dibubarkan. Sekarang kita lihat tujuan dari PPKI. Yang pertama di sini dia meresmikan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah penduduk militer Jepang kepada bangsa Indonesia dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru. Next, pada 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI di sini telah menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 dan memilih serta mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden ya. Yang terakhir, di sini kita lihat peran tokoh dari perumus UUD 1945 itu. Nah, di sini peran tokoh yang pertama ada peran dari Soekarno. Nah, di sini Soekarno sebagai ketua perancang UUD dengan anggota 19 orang dan sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya. Selanjutnya Muhammad Hatta. Nah, di sini Muhammad Hatta bertugas sebagai ketua panitia perancang keuangan dan perekonomian ya. Makanya Muhammad Hatta itu dikenal sebagai Bapak Koperasi. Next, peran Abi Kusno Cokro Sujoso ya. Di sini dia sebagai ketua perancang pembelaan tanah air. Selanjutnya, peran dari Dr. Mister Supomo. Nah, di sini yang pertama dia sebagai ketua panitia kecil perancang UUD dan yang kedua dia sebagai anggota tim penghalus bahasa Undang-Undang Dasar ya. Selanjutnya setelah kita tahu nih siapa aja tokoh-tokoh pentingnya, yang harus kita lihat di sini adalah nilai yang bisa kita pelajari dari para penyusun UUD ini. Yang pertama adanya tanpa pamrih, yang kedua tidak kenal lelah, yang ketiga pantang menyerah, yang keempat mufakat. Nah, dari keempat ini untuk empat yang pertama ini kita bisa lihat bagaimana mereka hal-hal yang positif yang terdapat dari para penyusun UUD NRI ini. Nah, selanjutnya kita lihat yang kelima ada menghargai pendapat, yang keenam rela berkorban, yang ketujuh keberanian, yang kedelapan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, dari semua ada 8 keteladanan atau nilai-nilai ini, nilai mana yang terdapat? Nilai manakah yang ada pada diri Ananda Miss? Nah, oke. Terakhir kita lihat di sini kesimpulannya, di mananya kita lihat di sini rasanya akan sulit bagi sebuah negara yang akan merdeka untuk menyusun sebuah dasar negara dan konstitusi, karena berbagai kepentingan dan keinginan akan saling beradu. Namun dengan kedalaman ilmu, pemikiran, dan kesadaran akan nilai kebangsaan, para pendiri negara menyepakati dasar negara dan Undang-Undang Negara RI 1945. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara sudah semestinya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya UUD NRI ini. Nah, di sini Ananda Miss sudah memahami ya proses perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia ini. Sekarang tinggal bagaimana Ananda Miss untuk menerapkan sifat-sifat tokohnya, nilai-nilai yang diberikan oleh para tokoh itu dalam kehidupannya, dan bagaimana cara Ananda Miss untuk menaati aturan-aturan yang ada pada UUD 1945 ini.
Oke, sekian video kita hari ini. Kita ketemu di Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.